Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan memulai membahas tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, saya mulai dari deskripsi perusahaan dagang. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan karakteristik perusahaan dagang, mengelompokkan transaksi pada perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah mengelompokkan akun-akun pada perusahaan dagang. Simak video ini sampai akhir ya guys. Saya awali dari pengertian perusahaan dagang ya guys. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contohnya itu toko sembako. Nah, kayak gini toko sembako kayak gini itu perusahaan dagang. Kemudian agen dan supermarket. Jadi dia membeli barang, kemudian dijual lagi tanpa mengubah bentuk. Itu namanya perusahaan dagang. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang yang pertama adalah pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagangan. Itu pendapatan utama dia. Yang kedua, biaya utamanya adalah harga pokok barang dan biaya lainnya. Jadi biaya yang dikeluarkan sebagian besar itu digunakan untuk ini loh guys, membeli barang-barang ini. Nah, ini namanya harga pokok barang. Yang ketiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagang. Nah, akun ini khusus hanya ada di perusahaan dagang. Persediaan barang dagang ini tidak akan kalian temui pada akuntansi perusahaan jasa. Nomor 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Ya, perusahaan dagang itu ada di tengah-tengah antara produsen dan konsumen. Yang kelima, bentuk barang yang dibeli dan yang dijual itu sama bentuknya. Jadi dia membeli bentuknya seperti ini, dijual juga seperti ini. Jadi tidak diubah sama sekali. Nomor 6. Tujuan utamanya adalah mencari laba dengan cara menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. Nah, misalnya dia membeli harga 1000, dijual 1200. Nah, seperti itu. Jadi menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir nomor 7, kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Kalau bahasa Jawanya itu kulaan gitu loh guys, pembelian itu kayak gitu. Oke. Guys, pada perusahaan dagang terjadi beberapa transaksi yang hanya terjadi di perusahaan dagang. Seperti transaksi pembelian, penjualan, ataupun penyimpanan barang dagang. Jadi transaksi itu khusus hanya terjadi di perusahaan dagang, tidak terjadi di perusahaan jasa. Nah, dari transaksi tersebut maka muncullah akun-akun khusus yang hanya ada di perusahaan dagang. Akun tersebut yang pertama adalah akun utang dagang. Nah, akun utang dagang ini digunakan ketika terjadi pembelian barang dagang ataupun pembelian aktiva secara kredit. Yang kedua yaitu akun piutang dagang. Akun piutang dagang ini digunakan ketika terjadi penjualan barang dagang secara kredit ataupun pelunasan piutang dagang. Nah, yang ketiga 4, 5, 6 ini saya kelompokkan menjadi akun pembelian dan kawan-kawan. Nah, karena ini terjadi biasanya berhubungan dengan pembelian. Yang ketiga yaitu akun pembelian. Akun pembelian ini terjadi biasanya ketika ada transaksi pembelian barang dagang, baik secara tunai maupun secara kredit. Yang keempat yaitu akun retur pembelian.
Akun retur pembelian ini digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dibeli. Biasanya karena barang tersebut rusak ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima adalah akun potongan pembelian. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli. Nah, yang keenam adalah akun beban angkut pembelian. Nah, akun ini digunakan ketika terjadi kegiatan mengangkut pembelian barang dagangan. Nah, nomor 7, 8, 9 ini adalah akun-akun khusus ketika terjadi penjualan ya. Yang ketujuh yaitu akun penjualan. Ini dicatat atau digunakan ketika terjadi kegiatan penjualan barang dagang, baik secara tunai maupun kredit. Yang kedelapan yaitu akun retur penjualan. Akun retur penjualan ini juga digunakan ketika terjadi pengembalian barang dagang yang sudah dijual. Nah, barang dagang yang dikembalikan biasanya itu karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kesembilan yaitu akun potongan penjualan. Ini sama dengan yang nomor 5 tadi. Hanya bedanya akun potongan penjualan ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh penjual. Yang ke-10 adalah akun beban angkut penjualan. Ini digunakan ketika ada kegiatan untuk mengangkut barang yang dijual. Nah, yang ke-11, pada perusahaan dagang biasanya juga ada yang namanya akun beban pemasaran. Akun beban pemasaran ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pendistribusian barang dagang. Nah, yang ke-12, akun beban administrasi dan umum. Biasanya digunakan untuk kegiatan beban operasi kantor. Jadi seperti itu ya guys, kesimpulannya pada perusahaan dagang masih menggunakan akun-akun yang kemarin seperti kas, kemudian perlengkapan, peralatan, beban sewa, beban gaji masih kemarin masih ada, plus ditambah menggunakan akun-akun khusus ini. Guys, pada perusahaan dagang, jika pembelian dan penjualan itu dilakukan dalam jumlah yang besar atau volume yang tinggi, maka akan muncul yang namanya syarat penyerahan barang. Nah, syarat penyerahan barang itu akan menentukan pihak mana yang akan menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Nah, adapun contoh-contohnya syarat penyerahan barang yang pertama adalah prangko gudang pembeli. Pada prangko gudang pembeli, barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli. Sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk ongkos angkut barang. Nah, perhatikan animasi di sini. Jadi dari gudang penjual yang digunakan untuk mengangkut barang dagang adalah mobilnya penjual. Jadi mobilnya penjual ini menanggung segala resiko terhadap barang dagangan sampai ke dalam gudang pembeli. Seperti itu ya. Nah, sekarang syarat pembayaran yang kedua, yaitu prangko gudang penjual. Prangko gudang penjual itu barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak miliknya pembeli pada saat barang tersebut keluar dari gudang penjual. Sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ongkos angkut barang. Nah, perhatikan animasi berikut. Jadi dari gudang penjual yang mengangkut barang dagangan adalah mobilnya pembeli. Sehingga ketika dalam perjalanan, semua resiko yang menanggung adalah pembeli. Yang ketiga adalah free on board shipping point. Pada FOB shipping point ini berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal pelabuhan penjual. Sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli akan menjadi tanggung jawab pembeli. Nah,
Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, dari gudang penjual, barang dagangan itu yang mengangkut mobil penjual, tetapi hanya sampai di pelabuhan penjual. Nah, dari pelabuhan penjual akan diangkut oleh pembeli, sehingga pembeli itu menanggung resiko dari pelabuhan penjual sampai ke gudang pembeli. Itu yang namanya FOB shipping point. Nah, yang keempat yaitu free on board destination point. Pada FOB destination point ini masih juga berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal pelabuhan pembeli. Sehingga segala bentuk resiko yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan pembeli sampai gudangnya pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Dari gudangnya penjual, barang itu diangkut menggunakan mobil penjual. Nah, setelah itu penjual mengangkut sampai pelabuhan pembeli. Nah, dari pelabuhan pembeli baru barang tersebut dipindahkan ke mobilnya pembeli, sehingga dari pelabuhan pembeli sampai ke gudang pembeli merupakan tanggung jawabnya pembeli. Nah, yang kelima yaitu cost insurance and freight. Pada CIF ini, biasanya dalam perjanjian jual beli itu disepakati bahwa penjual itu menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Nah, kadang-kadang syarat ini juga dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual sehingga ditulis CIFIC atau Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Nah, pada CIF ini berlaku untuk jual beli baik menggunakan pelabuhan maupun tidak. Jadi, intinya pada CIF ini semua biaya angkut itu dibebankan kepada penjual, tetapi penjual menggunakan premi asuransi. Jadi semua biaya angkut ini selama perjalanan ditanggung oleh penjual menggunakan premi asuransi. Guys, pada perusahaan dagang juga biasanya memberikan potongan harga. Nah, mari kita pahami beberapa jenis potongan harga agar tidak salah ketika melakukan transaksi pembayaran atau pelunasan barang dagang. Nah, yang pertama yaitu diskon. Diskon atau potongan harga ini diberikan atau diperoleh karena harga barang yang dibeli itu dibayar seketika pada penyerahan barang. Jadi diskon atau potongan harga ini biasanya diberikan ketika pembayaran secara tunai. Dan bentuknya biasanya seperti pada gambar berbentuk prosentase seperti ini. Nah, yang kedua yaitu potongan tunai atau kontan. Potongan tunai biasanya adalah potongan harga yang diperoleh karena melunasi harga barang sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya saya membeli barang dagang seharga 2 juta, tapi nggak bayar atau utang. Nah, oleh penjualnya saya diberi waktu 5 hari. Kalau saya bisa melunasi 5 hari, maka saya akan dapat potongan tunai. Nah, jadi potongan tunai itu biasanya diberikan ketika terjadi transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Jadi ketika bisa melunasinya pada waktu yang sudah ditentukan akan mendapatkan potongan tunai. Yang ketiga yaitu rabat. Rabat adalah potongan harga yang diperoleh karena pembeli melakukan pembelian barang melebihi jumlah tertentu. Contohnya misalnya kalau membeli 1 gula harganya hanya 12.500. Tapi kalau membeli 5 gula sekaligus harga satuan gulanya menjadi 11.000. Jadi kalau membeli 5 cukup membayar dengan harga 55.000. Tetapi kalau hanya membeli 1 harganya 12.500. Nah, potongan yang seperti ini namanya adalah rabat. Adapun syarat pembayaran ada beberapa jenis.
Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah 2/10 N/30. Artinya adalah pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga faktur apabila membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari setelah tanggal faktur. Nah, batas waktu pembayarannya adalah 30 hari setelah tanggal faktur. Misalnya 2 ini saya ganti 3, maka pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 3%. Jadi, angka 2 ini menunjukkan potongannya, persentase potongannya. Nah, apabila angka 10 ini saya ganti 20, maka pembeli dapat membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 20 hari kalau ingin dapat potongan 2%. Gitu ya. Jadi, 2 ini adalah potongannya, besarnya potongannya. Nah, 10 ini, angka yang di sini menunjukkan jangka waktu harinya jika ingin mendapatkan potongan. Dan maksimal pelunasannya adalah ini, 30 hari. Jadi kalau di sini diganti 15 berarti maksimal pelunasannya 15 hari. Nah, yang syarat pembayaran kedua yaitu N/10 EOM. EOM ini end of month. Faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Karena di sininya kosong, tidak ada angka 2 atau 3, hanya N, berarti tidak ada potongan. Dan paling lambat dilunasi itu 10 hari setelah end of month. Jadi kalau transaksinya tanggal 2 Januari misalnya, maka paling lambat melunasinya 10 Februari. Jadi 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan. Yang ketiga yaitu 2/10, N/30 ROG. ROG itu receipt of good. Artinya adalah pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% yang dihitung dari harga faktur. Hal ini berlaku apabila membayar tidak melebihi 10 hari dari tanggal diterimanya barang dan batas waktu pembayaran dihitung 30 hari dari tanggal penerimaan barang. Nah, sama seperti yang nomor 1 tadi, kalau misalnya ini diganti dengan 5, maka pembeli akan mendapatkan potongan 5%. Kalau misalnya ini saya ganti dengan 20, maka jika ingin mendapatkan potongan 2% itu, jangka waktu pelunasannya adalah 20 hari. Seperti itu ya guys. Adapun bukti-bukti transaksi dalam perusahaan dagang, yang pertama adalah bukti kas masuk. BKM ini adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai atau cash. Misalnya penjualan tunai, penerimaan pendapatan, maupun penerimaan piutang dagang. Yang kedua yaitu bukti kas keluar. BKK ini adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai, seperti pembelian tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, ataupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Yang ketiga yaitu memo. Memo adalah bukti pencatatan antar bagian atau antara manajer dan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Misalnya ketika terjadi kejadian penyusutan harta tetap ataupun penggunaan perlengkapan, atau bisa juga ketika terjadi pengambilan prive. Tanda buktinya menggunakan memo. Nah, yang keempat yaitu faktur. Faktur adalah tanda bukti bahwa telah terjadi transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, faktur ini dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Bagi penjual, faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur itu dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan. Lembar pertama itu biasanya untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga biasanya untuk arsip. Nah, yang kelima yaitu kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sesuai dengan sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari 2 bagian.
yaitu bagian yang sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian yang sebelah kiri yang tertinggal disebut sus sebagai arsip penerima uang. Yang kelima yaitu nota kontan. Nota kontan adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Biasanya nota dibuat rangkap dua, lembar pertama untuk pembeli dan lembar kedua untuk penjual. Yang ketujuh yaitu nota debit. Nota debit adalah bukti bahwa perusahaan telah mengirim kembali barang yang telah dibeli dari langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota debit dikirim oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli itu dikembalikan. Biasanya disebabkan karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Selanjutnya yaitu nota kredit. Nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima kembali barang yang sudah dijual kepada pembeli karena sesuatu hal. Nah, nota kredit ini dikirimkan oleh penjual kepada langganannya sehubungan barang yang dijual itu tidak cocok atau rusak. Perusahaan akan mengkredit perkiraan langganannya. Nah, yang terakhir adalah cek. Cek adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Guys, kita tepuk accounting dulu yuk. Accounting. Nah, kalau kalian sudah paham materi ini, saya sarankan untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu analisis transaksi pada perusahaan dagang. Linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.